Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel Media Cara, channel yang membahas berbagai info seputar dunia editing, tutorial, dan teknologi informasi lainnya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like dan subscribe. Baik, di video ini saya akan membahas tentang pengenalan dan dasar-dasar editing di aplikasi Adobe Premiere Pro. Aplikasi Premiere yang saya pakai adalah Adobe Premiere Pro CC 2018. Jika kalian memiliki versi yang lain juga tidak apa-apa, karena menurut saya rata-rata tidak ada perbedaan yang signifikan dari berbagai versi Adobe Premiere Pro. Oke, kita langsung saja ke video pembahasannya. Jadi yang pertama, saat aplikasi Adobe Premiere Pro telah terbuka, maka tampilan awal yang kita temui adalah Start Menu. Biasanya pilihan di Start Menu ini kebanyakan yang sering dipakai ialah New Project dan Open Project saja. Jika kalian memilih New Team Project atau Open Team Project, maka kalian harus login ke Creative Cloud terlebih dahulu sebelum memulainya. Oke, New Project berfungsi untuk membuat project baru, atau jika kalian sudah mengedit video di aplikasi ini sebelumnya, maka dengan New Project berarti kalian membuat kerjaan baru. Kemudian Open Project berfungsi untuk membuka project yang telah kalian buat sebelumnya. Ketika memilih New Project, kalian akan diminta untuk memasukkan nama dan lokasi di mana project tersebut akan disimpan. Jika sudah disetting, maka klik OK untuk melanjutkan. Kemudian kita masuk ke tampilan awal dari Adobe Premiere Pro. Di sini terdapat menu File, Edit, Markers, Graphics, Window, dan Help. Tapi di video ini saya tidak membahas itu ya. Kemudian ada pilihan menu atau model tampilan kerja. Jika kita memilih salah satu dari model tampilan kerja tersebut, maka akan secara otomatis tampilan kerjanya menjadi berbeda. Perlu diingat, pilihan dari menu layout ini tidak akan merubah apapun dari proses editing video. Kemudian di bawahnya ada Source. Source merupakan tempat untuk mempreview atau melihat dari klip yang kita masukkan ke bagian project. Caranya ialah dengan klik kiri 2 kali secara cepat pada salah satu klip, maka Source akan menampilkan preview dari klip tersebut. Efek Control merupakan tempat untuk merubah dalam artian seperti lokasi, ukuran besar kecil, opacity, sampai volume audio dari klip yang kita edit. Efek Control juga merupakan tempat untuk mengedit efek yang kita berikan ke dalam klip video, dengan syarat video tersebut sudah dimasukkan ke dalam timeline. Lanjut, Audio Mixer, yang merupakan tempat untuk merubah besar kecilnya dan keseimbangan suara dari klip audio yang kita edit. Misalnya, saya ingin merubah audio dari video ini menjadi live saja yang berbunyi. Untuk bagian metadata, kita lewati saja ya, dan lanjut ke bagian project. Project singkatnya merupakan wadah berkumpulnya dari berbagai klip dan sequence yang ingin kita edit, ataupun yang sedang kita edit. Di dalamnya juga kita dapat membuat folder, new sequence, caption, adjustment layer, dan sebagainya. Untuk media browser, libraries, dan info kita lewati saja ya, dan langsung masuk ke bagian efek yang merupakan tempat berkumpulnya sebagian besar dari berbagai efek di aplikasi Premiere Pro. Contohnya seperti color grading, audio effects, audio transition, video effects, dan video transition. Di dalamnya ada banyak efek yang dapat digunakan dalam mengedit video. Contohnya seperti ini ya. Lanjut ke bagian marker. Marker adalah tempat untuk menampilkan tanda suatu klip. Misalnya, jika kita menekan tombol M pada suatu klip aktif di timeline, maka di klip tersebut akan muncul sebuah pin atau tanda berwarna. Nah, tanda itulah yang kemudian masuk ke bagian marker. Untuk menghilangkannya, klik kiri 2 kali dan klik delete. Kemudian history.
Singkatnya, history berfungsi untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi ketika proses editing. Contohnya seperti ini ya. Oke, kemudian masuk ke bagian selanjutnya yaitu Selection Tools yang berfungsi untuk memilih dan memindahkan klip. Kemudian Track Select Forward Tool berfungsi untuk memilih seluruh klip di bagian tertentu. Kemudian untuk Create Stretch Tool kita lewati saja ya, karena saya pun kurang paham dengan fungsi tool tersebut. Selanjutnya ada Razor Tool yang berfungsi untuk memotong klip. Slip Tool berfungsi untuk menggeser frame tanpa menggeser footage. Tool ini biasanya jarang digunakan. Pen Tool biasanya berfungsi untuk membuat shape atau bentuk. Hand Tool untuk menggeser klip di bagian program dan source ketika diperbesar atau zoom. Dan Text Tool berfungsi untuk membuat teks. Kemudian ada Timeline yang merupakan tempat untuk mengedit apapun yang kita masukkan ke dalam project. Di sini pula lah tempat untuk memasang efek yang kita inginkan ke dalam klip yang sedang kita edit. Perlu diketahui bahwa timeline ini tidak akan berfungsi apabila kita belum membuat sequence. Dan maaf, saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian sequence itu. Namun intinya, jika kita telah membuat sequence, maka timeline akan berfungsi. Untuk membuat sequence, ada beberapa cara yang biasa dilakukan. Pertama, klik New Item pada bagian project. Kemudian pilih sequence dan pilih resolusi yang diinginkan. Saya rekomendasikan untuk memilih resolusi HDV karena menurut saya resolusi HDV adalah standar kebanyakan video sekarang. Kemudian cara kedua adalah dengan klik kiri satu kali pada klip yang diinginkan. Tahan dan masukkan ke dalam timeline, maka secara otomatis timeline akan berfungsi. Cara ketiga adalah dengan menekan tombol Ctrl N dan akan muncul pilihan resolusi yang tersedia. Lanjut ke bagian program yang merupakan tempat untuk menampilkan preview dari proses editing sebelum kita mengekspor project tersebut menjadi format file tertentu. Di bagian program juga terdapat tools yang bisa digunakan saat proses mengedit, seperti marker, mark in, mark out, play pause, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah export video. Jika telah selesai mengedit satu project video, export adalah langkah terakhir yang sangat penting. Ini dikarenakan jika project yang kita buat tidak diekspor, maka hanya dapat dibaca di aplikasi Premiere Pro saja. Namun jika kita sudah mengedit satu project video, lalu kemudian mengekspornya menjadi file universal, maka project video akan berubah menjadi video utuh yang dapat diputar di kebanyakan device. Caranya ialah dengan menekan tombol Ctrl+M, kemudian pilih format H264. Selanjutnya pilih jenis dan resolusi video. Saya sarankan untuk memilih jenis high quality dan pilih resolusi yang tepat sesuai dengan sequence yang dibuat. Klik export dan tunggu prosesnya hingga selesai. Baiklah semuanya, itu dia dasar-dasar belajar editing di aplikasi Adobe Premiere Pro. Sebenarnya ada banyak sekali bagian yang belum saya jelaskan. Namun saya tidak bisa membuatnya dalam satu video penuh dikarenakan akan sangat panjang dan mungkin akan berakibat memusingkan bagi para pemula. Cukup sekian dulu video penjelasan dari saya. Terima kasih banyak karena telah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk dukungannya dengan cara klik like dan subscribe. Serta jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. Saya sangat berharap video ini dapat dipahami oleh penonton semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.